Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada materi kelima dalam pengolahan citra digital kali ini, kita akan membahas mengenai perbaikan citra pada domain spesial. Materi-materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu gambaran umum dari perbaikan citra domain spesial itu sendiri, yang berikutnya yaitu transformasi logaritma, dan yang terakhir yaitu power law. Gambaran umum dari perbaikan citra domain spesial ini, tujuan perbaikan citra adalah memproses citra sehingga didapatkan hasil yang lebih sesuai dibandingkan dengan citra aslinya. Hasil perbaikan ini dapat dipergunakan pada aplikasi atau tujuan tertentu. Perbaikan citra sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama metode pada domain spesial dan yang kedua metode pada domain frekuensi. Pada domain spesial, ini didasarkan pada manipulasi langsung terhadap nilai keabuan pada piksel di dalam suatu citra. Sedangkan yang kedua, yaitu domain frekuensi, ini didasarkan pada modifikasi transformasi Fourier dalam suatu citra. Pada teknik manipulasi skala keabuan ini, perbaikan pada setiap titik di dalam citra mungkin hanya bergantung pada nilai keabuan titik tersebut. Atau bisa saja bergantung pada nilai keabuan titik tersebut dan sekitarnya. Kategori ini dapat kita sebut sebagai pemrosesan titik. Proses-proses pada domain spesial dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. G, X, Y sama dengan T, F, X, Y. Di mana F, X, Y adalah citra input, F aksen, ya X, Y adalah citra output, T merupakan operator terhadap F yang didefinisikan dengan ketetanggaan atau neighborhood dari X, Y. Di sini merupakan F aksen ya, yaitu citra outputnya. Tetangga di sekitar titik X, Y didefinisikan sebagai subcitra berupa kotak segi 4 dengan titik pusat pada X, Y. Pusat dari subcitra dipindahkan piksel per piksel, mulai dari sudut kiri atas citra hingga sudut kanan bawah citra. Operator T diaplikasikan pada setiap lokasi X, Y untuk menghasilkan output G pada lokasi tersebut. Perhitungan hanya menggunakan piksel-piksel pada area citra yang direntang oleh neighborhood. Seperti kita lihat pada contoh gambar berikut ini, di mana ini merupakan sebuah image, maka pengolahan dalam suatu posisi X, Y dalam citra tersebut atau piksel tersebut ini akan dihitung berdasarkan nilai ketetanggaannya. Bentuk paling sederhana dari T adalah ketika ukuran neighborhood 1 kali 1 atau merupakan piksel tunggal. Dalam kasus tersebut, G hanya tergantung pada nilai F pada X, Y dan T menjadi fungsi transformasi tingkat keabuan atau intensitas atau pemetaan yang berbentuk S, T, R. R dan S adalah variabel yang menyatakan tingkat keabuan dari F, X, Y dan G, X, Y pada sembarang titik. Jika ukuran neighborhood lebih besar daripada 1 kali 1, biasanya digunakan mask atau disebut juga dengan filter, kernels, templates atau windows. Filter biasanya berukuran kecil, misalkan 3 kali 3. Setiap elemen dari filter memiliki koefisien tertentu. Intensitas dari sembarang piksel pada citra output tergantung pada intensitas dari piksel-piksel pada citra input dalam neighborhood yang direntang oleh filter. Dengan bobot seperti koefisien yang tercantum pada filter, maka teknik perbaikan dengan model seperti ini disebut mask processing atau filtering. 3 tipe transformasi tingkat keabuan dasar yang sering digunakan dalam perbaikan citra adalah yang pertama, linear, transformasi negatif dan identitas. Yang kedua, logaritmik, transformasi log dan inverse log.
Dan yang terakhir yaitu pangkat. Transformasi pangkat N dan akar N. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yang pertama yaitu transformasi logaritma. Transformasi logaritma ini berguna dalam penggambaran grafik ketika pada deretan nilai terdapat selisih nilai yang sangat kecil maupun selisih nilai yang sangat besar. Range atau input atau rentang input yang sempit dari nilai gray level rendah dipetakan ke dalam range atau rentang yang lebar pada output gray level. Nilai input gray level yang tinggi akan menyesuaikan dengan output gray levelnya sesuai grafik di atas. Yang dalam hal ini G1X dan G2X adalah fungsi transformasi geometrik. Sebagai penggambaran transformasi logaritma dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana dia akan dihitung berdasarkan range atau rentang nilai gray levelnya. Transformasi logaritma meningkatkan nilai citra yang gelap dan melakukan pengkompresian terhadap nilai citra yang sangat tinggi. Pada prinsipnya, transformasi log akan membuat terang bagian citra yang gelap dan menjaga citra yang terang tetap terang. Persamaan dari transformasi logaritma yaitu S sama dengan C dikali log 1 plus R. Hasil dari proses logaritma dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana citra asli yang awalnya cenderung gelap setelah dilakukan logaritma, maka hasilnya semakin lebih terang. Akan tetapi nilai yang terang cenderung lebih disamakan seperti gambar aslinya. Untuk proses perhitungannya dapat kita lihat seperti berikut, di mana nilai C, semisal saya berikan nilai 100, maka hasilnya adalah seperti berikut. Gambar yang cenderung dominan gelap akan menghasilkan gambar yang lebih terang. Tetapi nilai-nilai yang sudah terang akan disamakan seperti sebelumnya. Yang terakhir yaitu power law. Power law gray level transform mempunyai bentuk kurva yang serupa dengan transformasi log. Pada power law graph gray level transform dengan gamma Y akan memetakan range sempit dari input gray level menjadi range yang lebar pada output gray levelnya. Kurva akan menjadi transformasi identitas ketika C sama dengan gamma sama dengan 1. Power law transformation mempunyai bentuk dasar seperti berikut. S, C dikalikan R pangkat gamma. Lambang gamma yang digunakan dalam persamaan merupakan gamma dalam gamma correction. Gamma correction merupakan proses untuk memperbaiki hasil dari power law transform. Gamma correction banyak diterapkan dalam upaya untuk menampilkan citra yang akurat pada layar monitor. Pada prinsipnya, semakin besar nilai gamma, maka semakin gelap citra yang dihasilkan. Untuk hasil proses dari gamma correction dapat kita lihat seperti berikut, di mana citra aslinya ketika diberikan nilai gamma sebesar 1,1, hasilnya adalah seperti berikut. Baik, sekian untuk materi kelima dari mata kuliah pengolahan citra ini. Untuk perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih.